dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, tetapi dari Anas sampai kitabnya orang sih. Saya tanya Yesus. Jangan marah-marah dong. Sekarang begini, kan kamu mau pakai premis saya. Kamu cara berpikirmu itu aneh. Saya minta Yesus. Jangan marah-marah. Kitab Kejadian. Jangan marah-marah, Zul. Jangan marah-marah. Kamu nggak usah marah-marah. Bentar. Samuel, kamu nggak usah marah-marah. Jangan marah-marah. Santai aja. Bentar. Samuel nggak usah marah-marah, santai aja. Sabar dulu. Aku belum ngomong, jangan dipotong dulu. Belum selesai, jangan dipotong dulu. Silakan dalilnya ditunjukkan yang diminta oleh Guru Ndazuma, bisa nggak? Kalau misalnya sebentar. Saya jelaskan dulu ya. Saya kasih dalilnya. Dengar dulu, sebentar. Boleh. Ada dalilnya. Kan saya bilang dari Al-Fatihah sampai Anas tidak ada saksi. Lalu Zul bilang, oke, dari tuntutan Samuel itu, maka Zul pakai yang sama. Nah, kan saya bilang dari Kejadian sampai Wahyu itu ada saksinya, bukan nggak ada saksi, gitu loh. Mau saya kasih ayatnya? Iya, siapa saksinya melihat Hasem yang menurut kamu bertanduk 7 bermata 7 itu datang kepada Yesus? Kalau ketika itu Hasem? Tidak ada saksi, sebentar. Kalau kan tadi saya jelasin, ya, tidak semua kasus itu disaksikan, tetapi bukan berarti semua kasus tidak ada saksi. Ingat ya, peraturannya begitu. Oke. Loh, kamu kan minta mengenai firman Quran, kan? Tadi saya bilang dari Al-Fatihah sampai Anas siapa saksinya? Sebentar, kan kamu pakai premis saya. Bertemu menerima firman dari Theos. Zul menghindar. Sekarang saya minta dalilnya, ada nggak Theos itu datang kepada Yesus? Siapa yang melihat Theos datang kepada Yesus? Zul menghindar, kan saya bilang dari Al-Fatihah sampai Anas. Bukan menghindar. Dengar dong. Kan dari kamu nggak tahu Al-Quran, ilmumu nggak sampai ke sana. Sebentar Zul, dengar Zul. Saling menampik. Kan saya bilang dari Al-Fatihah sampai Anas. Maka kamu juga harus menanyakan dari Kejadian sampai Wahyu dong. Kan gitu. Oh, nggak usah. Saya cukup tanya tentang Yesus. Bukan gitu. Dengar dong. Kamu ingin mengatakan Hasem pernah datang di kitab Perjanjian Lama gitu, kitabnya Bani Israel. Premis saya kan tadi dari Al-Fatihah sampai Anas. Yang datang kepada Bani Israel, dami-dami Bani Israel itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Premis saya tadi kan dari Al-Fatihah sampai Anas. Ya, maka Zul harus pakai premis yang sama dari Kejadian sampai Wahyu gitu dong. Saya nggak usah pakai terlalu jauh dong. Kan kamu bilang tadi pakai premis yang sama. Kan gitu. Saya pakai pertanyaan yang sama saya ajukan. Yesus mengaku menerima firman, katanya. Nah, siapa saksi melihat Yesus menerima firman? Mujizat, Bang Jul, mujizat. Oh, mujizat. Mujizat ternyata. Manusia itu kirain ada roh bertanduk 7 bermata 7 yang datang. Mujizat yang disampaikan oleh Yesus itu mujizat dilihat oleh manusia. Begitu bro, saya harus jelasinnya. Ya, gitu. Jadi ketika Yohanes 17 nggak ada saksinya, bukan berarti semua kisah Yesus dari kitab Matius sampai Wahyu itu nggak ada saksinya, bukan berarti begitu. Saya cuma tanya sesuai dengan pengakuan Yesus. Kamu nggak usah ngemis-ngemis ke kitabnya orang lain, nggak perlu. Loh, kan tadi kan premisnya kan dari menggugat kitab kalian. Ini mengenai saksi yang menerima saksi, yang menerima wahyu itu kan Yesus. Sebentar. Bukan Lukas, bukan Paulus dan lain-lain, bukan. Mereka itu adalah wartawan lepas. Sebentar, jangan ngamuk-ngamuk lah. Kan tadi kan itu jangan ngamuk, santai aja Samuel. Iya. Kan tadi aku bilang dari Al-Fatihah sampai Anas. Lalu Zul kan memakai premis yang sama, maka saya jawab dari Kejadian sampai Wahyu, kan gitu dong. Oke. Nih, Yohanes 1 ayat 32. Maksudnya jangan di framing begitu. Jadi begini loh. Kalau namanya saksi itu ya, ketika saya dibaiat nih jadi pendeta. Ketika saya dibaiat jadi pendeta, maka saksinya cukup sekali di saat saya dibaiat jadi pendeta. Siapa yang membayar saya jadi pendeta? Maka senior pastor saya yang membayar. Gini Paul Zhang. Si Zul kan menghadirkan Yohanes 17 ayat berapa tadi Zul? Iya, saya tahu nanti. Nah, jangan mau di framing sama mereka begitu. Makanya kan aku nggak di framing. Kan gini aku bilang. Kan tadi kan premisku. Begitu seorang nabi, seorang raja, seorang pendeta ditahbiskan, yang menyaksikan itu semua. Dan sekali itu, maka orang harus percaya bahwa dia adalah seorang hamba Allah. Seorang nabi sekali.
Sudah disaksikan, misalnya Elia menyaksikan Elisa, mentahbiskan Elisa. Semua orang tahu Elisa ini nabi. Ketika Yohanes mentahbiskan Yesus, inilah anak Allah. Ya, betul. Dan Yohanes itu orang Lewi dan dia seorang nabi. Seluruh Israel mengakui Yohanes seorang nabi. Dan Yohanes sebagai nabi, dia ngomong, dia memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah, dengarkanlah dia. Nah, itu sudah cukup. Nah, tapi bukan cuma itu saja. Maria ditemuin malaikat sebagai saksi. Gembala ditemuin malaikat untuk mengukuhkan ini seorang Mesias. Kemudian datang lagi si orang Majus mengukuhkan dia orang Mesias, raja yang akan datang. Kemudian datang lagi Nabiah namanya Hana, ngasih tahu. Jadi ada banyak saksi. Nah, maka ketika Yesus sudah memulai pekerjaan pelayanannya, semua yang dia katakan itu sudah sah. Itulah namanya saksi. Itu yang dimaksud saksi itu seperti itu. Nah, sama saya ditahbiskan jadi pendeta, maka ketika saya mau menikahkan orang, saya tuh sah sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau saya mau membaptis orang, saya sah sebagai hamba Tuhan. Kalau saya mau berkhotbah, mereka tahu kualitas saya sebagai hamba Tuhan. Nggak usah diragukan, tanyakan lagi. Itu yang namanya saksi di dalam Alkitab itu seperti itu. Bukan saksi yang hari ini saya sebagai saksi bahwa si Abdul sama si Aminah menikah. Terus, kamu emang tahu itu anaknya siapa? Nggak tahu. Tapi kan dia sudah menikah. Oh, itu anaknya Abdul sama Aminah. Emang kamu lihat lagi ngehenya? Kan nggak begitu. Waktu dia menikah, kan saya menikahkan Abdul sama Aminah. Giliran saya ya. Punya anak, saya nggak perlu ngintip dia lagi ngehe, gitu loh. Apple to apple. Jadi giliran saya. Itu yang namanya saksi memang begitu di dalam kekristenan. Bukan kayak Islam, nggak ada saksinya, bingung. Orang kawin harus ada saksi, mau menjadi nabi nggak pakai saksi, bingung. Sekarang mana saksinya saya? Mana saksinya Hosea, gua tanya. Gua kasih 10 detik loh. Cari ayatnya. 1, 2, 3, hening kan lu? 4, 5, nggak tertulis kan? Jangan kemana-mana dulu. 7, nah kan lu mau mewek-mewek jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Selesaikan. Paham ya? Sudah keok. Fauzan. Jadi gini, saya jelaskan. Lompat kodok. Saya jelaskan gini. Teman-teman terjemahan coba dengarkan saya. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, coba kamu pinjam kitabnya Bani Israel. Jika ada di tengah kamu seorang nabi, Allahmu ada, buktikan saja. Kalau Allahmu ada, saya kasih 1 miliar. Buktinya kamu hidup. Emang siapa yang hidupkan kamu? Yang hidupkan kamu siapa? Yesus. Yang hidupkan kamu Yesus. Kalau ada orang Islam bisa membuktikan Allahnya ada, saya kasih 1 miliar. Allah itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Ya, buktiin Yesus lu turun sekarang. Saya kasih 1 miliar kalau jadi gini. Umat terjemahan dengarkan saya dulu ya. Saya kasih 1 miliar. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada Muhammad aja nggak pernah ketemu Allahnya. Itu secara berangsur-angsur melalui penglihatan. Setiap kali mau ngehe keluar ayat, setiap mau bunuh orang keluar ayat. Nah, itu saksi-saksinya itu pasti banyak. Karena pewahyuan Al-Quran itu lebih 22 tahun. Buktikan Allah Islam itu ada. Saya kasih 1 miliar. Jangan marah dulu penyembah manusia. Seumur hidup kalian bilang saya tunggu. Biarkan saya menjelaskan supaya kamu bisa saja kalau Allah Islam itu ada. Song, supaya kamu waras dengarkan saya. Sang song. Lo kalau mau ngomong song, kalau kamu tidak song, kamu nggak mungkin menyembah manusia, kawan. Santai, relax. Zang, masa mesti di mute mulu sih baru lu bisa diam? Silakan Gurunda. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, diwahyukan 22 tahun lebih. Kamu pikir Al-Quran itu begitu aja turun satu kitab? Disaksikan. Makanya Arab Saudi itu menjadi basisnya Al-Quran, basisnya Islam, karena mereka menyaksikan. Sekarang Lukas, Markus siapa yang mengimani sebagai kitab suci dan duduk di Yerusalem sana sebagai sumber daripada kekristenan? Ada enggak yang menjadi sumber kekristenan itu Eropa sana, Romawi, asal kamu tahu. Itu kamu harus pahami itu. Kalau berbicara mengenai kesaksian, maka orang yang menjadi saksi secara turun-temurun itulah yang memegang akidah terlebih awal daripada apa yang dipersaksikan.
Buktinya Yerusalem malah ada. Kamu tanya Yesus itu siapa, mereka bingung. Asal kamu tahu. Itu kalau kita berbicara mengenai keotentikan sebuah kesaksian. Nah sekarang saya terangkan samamu supaya kamu sadar, Paul Song. Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, secara berangsur-angsur melalui penglihatan, baik itu melalui malaikat Jibril atau dalam mimpi. Saksi-saksinya ada, tapi sebatas mengetahui tanda-tanda fisik daripada Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak ada yang bisa melihat tidak ada yang bisa melihat Allah. Tidak ada yang bisa melihat malaikat secara nyata kecuali kepada siapa malaikat itu diutus oleh Allah. Sebut satu saja orang Arab yang menyaksikan Quran turun sama Muhammad. Satu saja saya kasih 1 miliar. Semua sahabatnya itu menyaksikannya. Mana ada ngarang lu bundurmu peang kebanyakan minum. Kamu menguasai ilmu apa sampai kamu bisa bicara begitu? Satu saja. Kamu ilmu apa yang kamu kuasai? Kamu menguasai ilmu apa di dalam Al-Quran yang bisa menjadikan acuan bertanya seperti itu? Jangan bohong, kamu bilang seluruh orang Arab saksi Quran turun. Oh iya sebut dong. satu saja orang Arab, namanya siapa? Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib. Sebut satu saja. Itu sudah saya sebutkan samamu. Sekarang saya tanya, siapa yang menjadi saksi melihat Hasim berubah menjadi Yesus? Ada? Enggak ada. Ada. Siapa yang jadi saksi? Makanya saya katakan namamu. Kamu itu Paul Song. Kalau kamu Song, ya seperti yang diceritakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang diceritakan dari sumbernya Muhammad SAW. Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada Mu'adz bin Hasim. Coba, Muhammad bin Hisam maksud saya. Itu telah diceritakan kepada bapakku, kata Mu'adz bin Hisham. Siapa mereka? Orang yang hidup sesama dengan Rasulullah SAW. Sekarang siapa yang hidup di zaman Yesus yang melihat Lukas menerima firman? Siapa? Sebut satu nama. Ayo, sebut satu nama yang pernah melihat Yesus bertemu dengan Lukas. Ayo, Paul Song. Ada? Udah di siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Gigi lu peang. Jadi kalau kamu berbicara mengenai saksi, Al-Quran itu sudah dihitung 5 tapi si Timur dasar orang Islam bego semua. Arab. Dasar bego orang ditanya saya mau jawab di mute. Begitu saya jawab langsung di mute lagi. Kalau kamu itu, kalau kamu tidak goblok, kamu tidak menyembah Yesus. Pertanyaan ya, masing-masing saya kasih dia 10 miliar. Saya tahu pertama siapa saksinya Muhammad terima wahyu, ya. Kedua, tadi saya sudah sebutkan. Tadi saya sudah sebutkan namanya. Ya, itu aja deh. Bagaimana kemudian Mu'adz bin Hisham menceritakan tentang apa yang diterima dari bapaknya. Kata dari Al-Hasan, dari Hittan bin Abdullah Ar-Rayashi, dari Ubadah bin As. Yang kedua, ini bapaknya mengatakan apabila wahyu sedang turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau menundukkan kepalanya. Dan para sahabat pun ikut menundukkan kepalanya. Dan apabila wahyu itu selesai dibacakan, maka kami pun mengangkat kepala kami. Ini Sahih Muslim. Nama orangnya saya sebutkan, sejarah hidupnya ada sesamaan dengan Rasulullah SAW. Sekarang siapa orang satupun yang melihat Yesus bertemu Lukas? Sebutkan. Coba. Udah kabur, Gurunda. Udah kabur. Itu 10 miliar tadi itu uang apa ya? Uang apa kertasnya 10 miliar tadi itu? Itu hoax itu apa yang hoax kayak gitu mereka susah takianya. Sekarang gini aja. Kabur. Siapa saksi Yesus berfirman? Siapa saksi Yesus mendapatkan firman dari Bapa coba? Narasumber Kristen sudah keluar, tinggal saya. Jason kayaknya lebih waras dari yang lain. Nah, biasa aja kali. Iya, maksudnya kalau yang lain tuh tantrum. Kalau misalnya mereka memberikan sebuah klaim, kemudian kita balikan lagi klaimnya, tantrum mereka itu. Kalau lu enggak, lu akan ujung-ujungnya kabur ya tadi itu. Pengertian. Mau tak kaki 10 miliar tadi lo. Oke, ini 10 menit lagi kan, mau habis nih. 10 menit apa 10 miliar tadi itu? 10 miliar dong Bang Zuma dapat ini ya. Iya. 10 miliar itu berbentuk apa? Berbentuk daun. Itu. Jangan dulu Zaid bin Sabit. Ini apa namanya? Siapa ini namanya? Siapa? Jason, sampaikan salamku sama Paul Song. Saya tantang dia debat head to head. Oke, nanti saya sampaikan. Oke, siap. Oke. Gurunda 2 versus 2 nggak Gurunda? Kenapa? 2 versus 2 mau nggak Gurunda? Jadi Zang bawa berlima, saya butuh Paul Song 5 orang saya sendiri. Sampaikan seperti itu.
Gua ikut. Oke, Ya. Saya mau ikut sendiri. dijadwalkan gitu, Bang Zuma. Terserah. Dia berani nggak? Oke, nanti saya sampaikan. Oke, Ya, sip. di nanti ini kan di Zoom siapa aja aman gitu, di Zoom siapa aja aman. Sampaikan, jangan mungkin ini, jangan jiper. Zoom-nya Pak Paul Zhang mungkin. Aduh, jangan. Waduh. Kita udah pengalaman di sana. Di-kick udah biasa ini. Udah pengalaman tuh. Waduh. Zoom-nya habis, teman-teman. Zoom-nya sudah habis. Yuk, kita masuk ke Zoom kita sendiri ya. Habis ini. Ampun. Ya, teman-teman, kita masuk ke Zoom kita sendiri nih. Aduh, jauh. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman Filah yang ada di rumah cinta kita. Kedengar gua di Langsung YouTube bergeser ke Zoom kita ini. dari A sampai Z. Mantap Bang Jul. Bang Kores, mantap. Iya lah, ya emang mereka itu sok-sok minta saksi, nanti dibalikin lagi saksi Bapak berfirman kepada Yesus. Nah, kelepek-kelepek. Terus nanti Ya diminta udah. lagi saksi Yesus bertemu Lukas yang Udah. dibilang sama Gurunda. Udah dibilangin aja saksinya Kelepek siapa. juga. Mau apa Saksi- coba? Iya bilangin aja saksinya Pluto. Nonton Medan, siapa aja. Iya, masa saksinya mau Pinocchio kan nggak mungkin. Gepeto. Susah dong. Masa saksinya mau Gepeto gitu loh. Ya, ternyata dia kan kabur. Itu kan jaga-jaga kandang. Kalau di kandangnya sendiri kenceng suaranya. Wow, Karena apa kalau nggak kenceng? Karena dia itu berbicara di mute, kita di mute. Hajar kita, di mute abis kita. Itu untung dijumpalen kan ya. Tuh tadi bukan di Zoom. Karena ya itu, Kita tuh jumpalan. Zhang sama Ferguson ini sama penyakitnya. Nanti kalau misalnya udah ngomong, nggak akan berhenti mereka. Jakunnya ada 2. Ini Betul. mompak, bublak gitu loh. Apa aja diomongin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jadi tadi terkick masal ya Bang ya? Iya, ininya habis. Habis. Iwan Pila yang di live comment kita nyambung di rumah tercinta ya. Iya, kita di sini sambil nunggu. Kita bahas aja Juma Bang di masuk sini ini. Bang. Tadi kejadian barusan kita jam situ mau ada Bang Jul atau siapa semua di situ. Bahas Bang. Oh iya, mana Gurunda? Gurunda udah nyampe belum? Belum Masih naik nyampe. Supra ya? Ah iya, ya udah hamba dulu. Hamba kesini naik ninja, jadi cepet nyampenya. Nah, jadi apa Ivan Vira tadi kita di Zoom Valen kan udah banyak melihat ya bahwa mereka memang cocokmologi kalau juru selamat ini hanya Hashem. Tapi ternyata Yesus juga juru selamat. Padahal Yosef Hafe dan Yesus itu adalah akar kata yang berbeda. Lalu kemudian esensinya pun berbeda gitu. Hashem ini tidak ada yang menyerupainya. Sedangkan Yesus serupa dengan Yatno, Wicaksono, Bambang, sama bentuknya manusia gitu. Maka Yesus bukan Hashem, kayak gitu loh. Tapi maksa pengen ke sana. Terus nggak ada satupun juru selamat. Nanti kalau misalnya kita tampol pakai Yesaya 19 ayat 20, itu Alexander the Great yang bukan Israel disebut juru selamat di sana. Betul. Alexander the Great loh. Nah, terus nanti kita lari lagi ke Hakim 3 ayat 15, ada Ehud. Ehud ini hakim di zaman Israel purba lah. Itu juga disebut juru selamat gitu. Mereka Sam dan siapa tadi Jason ini kejang-kejang ketika ditunjukin Rasulullah adalah juru selamat yang sesungguhnya, karena nggak ada juru selamat yang bisa menyelamatkan umatnya yang sudah ada di neraka. Masya Allah, nggak terima dia, makanya dia tantrum, larilah kemana-mana gitu kan, sampai akhirnya singkat cerita datang Zhang datang langsung tantrum juga gitu, nggak tahu kenapa, mungkin kepenuhan roh kali, kepenuhan roh. Karena di Jerman ini kan
jarang kedenger azan, jadinya jin ngumpul di sana, masuk ke Zoom, jinnya ngikut ke sini gitu. Makanya langsung wah, ngomongnya buset itu kayak apa kayak dubur sama mulut balik posisi daripada roh Indonesia. Itu lebih kuat roh di Jerman itu. Iya, roh di Jerman ini. Mayat-mayat Nazi. Yang lebih parah itu di Itali. Soalnya di Itali ada Ronaldo. Ada Ronaldo, coba buset. Belum di Itali juga kalau nggak salah ada Batistuta tuh, Tuhan menjadi pemain bola. Kalau nggak salah, itu coba dicek deh Iwan Villa. Batistuta mirip banget sama Yesus, tinggal dipakai jersey jadi tuh Yesus pemain bola. Lu ada juga bang emang yang namanya nafas Yesus itu kan juga pemain bola ya? Nah itu nafas Yesus juga pemain bola gitu. Mas Jul belum masuk ya? Japri ya, di Japri Gurunda itu. Oh di Japri. Ini kayak dari langit loh ini. kayak bapak. Ujung-ujungnya ya kabur. Palingnya cuma menghujat. Habis itu 10 miliar. Kemarin itu 1 miliar. Sekarang 10 miliar. Besok-besok itu 1 triliun kali itu. Mas Jul ya. Kita sebenarnya membiarkan aja kesempatan dia buat bicara terus aja menghujat, biarkan. Jadi biar umat di sini bakal menilai. Soalnya kan itu live gitu. Jadi biar umat netizen nanti akan menilai. Iya Bang Dewa, tapi ya gitu ketika pertanyaannya udah patah, kabur mereka itu gitu loh. Iya paham, dia Islamophobia itu. Islamophobia. Iya, Islamophobia. Ya, bukan Islamophobia lagi, tapi sakit jiwa Mas Dewa. Iya loh ya, datang-datang langsung jinggung Muhammad itu. Padahal tadi yang dijelaskan tuh masalah nama Allah gitu ya. Langsung datang-datang tuh. Heran. Iya, jadi gitulah Zhang itu. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Tadinya pengen didebat soal negara tadinya nih si Zhang ini. Pengen tahu. Karena dia banyak takia soal NKRI kita di channelnya Ivan Villa. Pengen ke sana, cuma karena keburu tantrum gitu, kolesterolnya naik kali kalau malam-malam ya ini si manusia nggak ada lehernya ini, ya nggak bisa ke sana gitu. Dia mestinya diaduin sama si Jo tuh, pantas itu sama tuh, Jomalindo. Iya lah itu, udah tuh nge-rap hujat. Udah, kita nonton aja biarin mereka berdua itu. Siapa Bunda Josi ya? Cocok tuh juga. Bukan Jomalindo. Oh, Jomalindo. Kupikir kupikir mau diketemuin sama Bunda Josi. Waduh. Waduh, kalau sama Bunda Josi dikirim ini marinir Amerika dikirim ke sono ntar. Ditangkap buset. Ya elah si Zhang ini Ivan Villa. Gua bacain pesita kok kebakaran jembut dia ya. Ya iya mereka kaget, mereka kaget kalau ternyata di sana pun berbeda gitu. JVVV berubah bentuknya di sana kan. Nah ini karena mereka kan pakai terjemahan, jadi mereka nggak pernah tahu. Sekalinya gua bongkar, nah udah kebakaran. Isak baru ketemu sama itu Zhong ya malam ini, baru ketemu kan? Lu udah pernah ya dialog live sama Zhang? Sepertinya belum. Belum. Kalau di WhatsApp pernah ketemu? Dia emosian kayak gitu. Waduh. Ya begitu. Dari dulu itu nggak berubah. Kayak gitu itu. Dulu itu 1 miliar hadiahnya. Sekarang nikah lagi. Terus ketika 10 miliar. Kuriosnya disinggung, dia kebakaran. Ketika dia mau mengkritisi Allah dengan Hashem, kita balikin dengan Kurios dengan Maria. Wah udah kebakaran dia. Iya kebakaran jembut dia. Apa namanya? Ya itulah mau dari Zhang kayak mau sampai siapa tuh Gilbert Lumoindong kayak sama aja itu semua. Kalau didialogin terkapar-kapar juga kalau dikasih di original teksnya. Gitu. Sama ini Ivan Villa, si Zhang ini tinggal di tenda kalau di Jerman itu. Lah kok tahu? Dari mana taunya? Gitu, dia kan nge-share ininya, bentukan rumahnya. Loh, rumahnya kok dari kain, bukan dari tembok. Mau niruin Paulus kali tukang jualan tenda. Iya. Kan depannya P juga tuh, Paulus Zhang namanya tuh. Paulus Zhang, iya. Doi dari Melayu, kalau Zhang dari Tarsus. Salah, kalau Paulus dari Tarsus. Sama-sama lah kelakuannya.
Oh, ini dari Ahi Ahmad Fauzan nih. Ada Bang Dewa nih, admin tolong sampein salam. Bang Dewa ke Banten dong. Fans banget Ahmad Fauzan tuh, Bang Dewa. Weh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu janda bukan? Duda kayaknya. Kalau masih tinggal di Japri aja. Namanya aja udah Ahmad Fauzan, Bang. Gimana? Ada yang nyamar lu, jangan salah. Banyak penyamar ini. Waalaikumsalam. Insya Allah nanti kalau misalnya ada